Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mutiara Akbar dengan NIM 2007010142 kelas 2 di Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi belajar. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk menilai atau menaksir suatu hal. Biasanya dilakukan secara teknis dan sistematis dengan aturan yang mengikat. Evaluasi dalam hal ini biasanya dilakukan apabila suatu rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mencari kesalahan agar nantinya dapat diperbaiki atau menemukan sesuatu yang baik untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai belajar. Belajar sendiri merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan yang bertujuan untuk menambah wawasannya di bidang tertentu. Belajar sendiri sangat berkaitan erat dengan proses berjalannya pendidikan. Dalam prakteknya, pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal ialah proses belajar seorang peserta didik yang umum dilakukan di sekolah-sekolah. Pendidikan non-formal adalah pembelajaran tambahan di luar jam sekolah, biasanya seperti kursus atau kegiatan keagamaan. Sedangkan pendidikan informal adalah suatu proses pembelajaran individu yang erat kaitannya dengan lingkungan keluarga seperti homeschooling. Pada kesempatan kali ini akan dibahas secara singkat mengenai proses evaluasi belajar dalam tingkat pendidikan formal, yaitu sekolah. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi belajar. Ehrman menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah karakteristik siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut dalam ruang lingkup kegiatan belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif yang berupa pengetahuan dan intelektual, afektif yang berupa sikap, minat, dan motivasi, serta psikomotor yang berupa keterampilan, gerak, dan tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi secara lisan, tertulis, maupun perbuatan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi pembelajaran adalah sebagai penentu keselarasan antara karakteristik siswa dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu, siapa saja yang mendapatkan evaluasi di sekolah? Mereka yang mendapatkan evaluasi di sekolah kemudian terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah tenaga pendidik atau guru, yang ketiga adalah materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah cara penyampaian materi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam evaluasi belajar di sekolah. Evaluasi belajar di sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ialah suatu hasil akhir atau penilaian yang diberikan oleh pendidik pada peserta didik atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Pada evaluasi hasil belajar juga biasanya terdapat kritik dan saran yang membangun bagi peserta didik tersebut. Yang kedua adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan sendiri adalah suatu penilaian menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan berlangsungnya proses pendidikan di sekolah, terutama kurikulum yang digunakan, serta usaha untuk senantiasa memperbaiki segala hal seperti kualitas pendidik, penyampaian materi, serta sarana dan prasarana sekolah. Yang terakhir adalah evaluasi proses. Evaluasi proses merupakan suatu evaluasi atau penilaian yang berfokus pada proses pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Setelah sebelumnya membahas mengenai macam-macam evaluasi belajar yang ada di sekolah, selanjutnya kita akan beranjak pada bahasan mengenai prinsip-prinsip evaluasi belajar. Dalam hal ini, terdapat 5 prinsip utama evaluasi belajar yang harus diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah keterpaduan. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. Yang kedua, keterlibatan peserta didik. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak, karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan merupakan suatu alternatif, melainkan kebutuhan yang mutlak. 3. Koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang akan diukur. Yang keempat, pedagogis. Aspek pedagogis diperlukan untuk melihat perubahan sikap dan perilaku, sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa.
Dan yang terakhir adalah akuntabel. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, siswa, sekolah, dan lainnya. Adapun alat evaluasi belajar yang digunakan, yang pertama adalah tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Dapat dipastikan akan mampu memberikan informasi yang tepat dan objektif tentang objek yang hendak diukur baik berupa psikis maupun tingkah lakunya, sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain. Contoh alat evaluasi tes diantaranya adalah tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes summatif, tes intelijensi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes sikap, tes individual, tes kelompok, power test, speed test, verbal test, non-verbal test, tes tertulis, dan tes lisan. Yang kedua adalah non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif, teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik individual maupun secara kelompok. Contoh alat evaluasi non-tes ialah skala bertingkat atau rating scale, kuesioner, daftar cocok atau checklist, wawancara atau interview, serta pengamatan atau observasi. Kemudian syarat-syarat alat evaluasi. Yang pertama adalah validitas. Sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem scoring-nya. Yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Yang terakhir adalah ekonomis. Yang dimaksud ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya adalah kedudukan evaluasi belajar. Proses pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia, di mana di dalamnya terjadi proses membudayakan serta memberadabkan manusia. Hal ini dilakukan agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan transformasi kebudayaan dan peradaban. Masukan dalam proses pendidikan adalah siswa dengan segala karakteristik dan keunikannya. Apabila kita perhatikan uraian sebelumnya, kita melihat bahwa setiap unsur yang ada pada proses transformasi pendidikan membutuhkan kegiatan evaluasi. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan bersifat integratif. Artinya, setiap ada proses pendidikan pasti ada evaluasi, mulai sejak siswa akan memasuki proses pendidikan, selama proses pendidikan, dan berpikir pada satu tahap proses pendidikan. Dalam prosesnya sendiri, evaluasi belajar tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan dari evaluasi belajar itu sendiri ialah yang pertama, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi, yang ketiga, memotivasi belajar siswa, yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum, dan yang terakhir, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Pada uraian sebelumnya, kita telah membahas mengenai evaluasi belajar dan seluk-beluknya. Akhirnya, kita sampai pada pembahasan mengenai fungsi evaluasi belajar. Fungsi dari evaluasi belajar sendiri, yakni alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui apakah tujuan instruksional kita sudah tercapai atau belum. Jika belum, dicari faktor penghambat tercapainya tujuan tersebut. Kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasinya, di mana tujuan instruksional dari evaluasi adalah perubahan-perubahan pada diri siswa. Yang kedua, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dengan hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain yang biasanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga,
sebagai dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Isi laporan hasil belajar siswa didapat dari bahan-bahan evaluasi yang mencakup kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai. Nilai sama dengan prestasi yang dicapainya. Yang keempat, sebagai alat seleksi. Untuk mendapatkan calon-calon yang paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis pendidikan tertentu, maka perlu diadakan seleksi bagi para calon-calonnya. Hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mana-mana calon yang paling memenuhi syarat untuk jenis jabatan atau jenis pendidikan tersebut. Yang terakhir, sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, dari sejumlah bahan pelajaran yang kita berikan pada seorang anak telah memenuhi syarat minimal untuk melanjutkan pelajaran, maka anak-anak tersebut dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Tetapi jika tidak memenuhi syarat minimal tersebut, maka anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi belajar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.